Hari ini akan diisi dengan tausiah. Salawat serta salam mari kita persembahkan, kita sanjungkan ke hari junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah takziah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf karena saya sudah menghubungi Ustadz Haji Raswid untuk berbagi ilmu, tapi karena beliau sedang menuju pedalaman sehingga harus kembali kepada saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini 7 hari kita kehilangan keluarga kita, tidak mampu mengalahkan ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Bapak Ibu, seandainya kita takar cinta kita, maka kita tidak akan kehilangan beliau, karena begitu banyak orang yang cinta kepada beliau. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, seberapa banyak orang yang cinta kita, maka cinta itu tidak bisa membuat kita untuk bertahan hidup kalau Allah sudah takdirkan kematian itu datang kepada kita. 7 hari yang lalu, ketika menjelang maghrib, kita dapat berita ini. Semua terasa gelap, kesedihan muncul di mana-mana, apalagi keluarga beliau banyak yang ada di luar daerah. Semuanya bersedih, gelap, hitam, itulah yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini harus terus berjalan. Satu persatu kekuatan kami raih kembali keluarga dengan melihat bahwa ternyata yang kehilangan bukan cuma keluarga, tapi begitu banyak orang yang kehilangan dengan kepergian beliau. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita ingin juga seperti begini, maka tidak ada jalan lain. Silaturahim kita, pertemanan kita jangan sampai putus sekalipun muncul perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena sebenarnya tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang membolehkan kita untuk memutuskan silaturahim dan perbedaan-perbedaan yang ada. Bahkan Allah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini hari ke-7 kami semua keluarga sudah merubah suasana gelap dan hitam itu menjadi sebuah keceriaan. So, sekali lagi kami yakin, untuk apa kami larut dalam kesedihan sementara almarhum sudah merasa bahagia kembali kepada Allah dengan berkah yang beliau terima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hari ini tidak boleh lagi ada tangisan. So, apabila masih ada tangisan kesedihan hari ini,
itu menunjukkan ketidakikhlasan kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ikhlas. Kita manusia tidak punya kekuatan. Hidup kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa berikhtiar. Nahnu bitadbir wallahu bittaqdir. Kita cuma bisa berencana, tetapi semua yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah takziah dimuliakan Allah. Kalaupun hari ini kita masih menangis, kalaupun hari ini kita masih bersedih, maka bukan lagi tangisan kita untuk almarhum, bukan lagi kesedihan kita arahkan untuk almarhum. Tapi hari ini kalau kita bersedih, kita menangis, maka tangislah diri kita yang belum tentu saat kembali kepada Allah kita ada dalam posisi husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tangisi diri kita yang terlalu yakin kita masih akan hidup 1000 tahun lagi, padahal yang menentukan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tangisi diri kita yang terlalu pede sudah pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara apa yang kita lakukan tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersedih, mari kita menangis, karena di ujung kematian kita masih bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Karena yakin nanti baru kita bertaubat, padahal apakah Allah masih memberikan kita waktu untuk bertaubat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita menangis bersedih, mari kita tangisi diri kita yang masih lalai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita as-salatu miftahul jannah, dan kita ingin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di saat yang bersamaan kita masih menyepelekan sholat. Padahal Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin surga, maka ketahuilah umatku, kuncinya surga itu ada di sholat. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kalau hari ini kita bersedih menangis, tangisilah diri kita yang masih banyak dosa, tapi mulut kita enggan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasul kita yang mulia, yang maksum, mengajarkan kita setiap hari beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah 70 kali sampai 100 kali, karena takutnya dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kemudian kematian itu datang. Hari ini kita yakinkan diri kita bahwa ketika ajal datang, harta kita, jabatan kita, ilmu kita, Allah tidak pernah menyuruh malaikat Israel mencabut nyawa kita saat kita berkata saya sudah siap. Sebab apabila perintah itu datang dari Allah kepada malaikat Israel, siap atau tidak siap, dia akan melaksanakan tugasnya. Nikmat umur ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan berhadapan dengan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Berapa banyak nikmat Allah yang kita habiskan cuma-cuma. Berapa banyak nikmat Allah di dunia ini yang Allah berikan kita sebagai fasilitas untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kita abaikan. Kita terkadang lupa mati, padahal nama kita sudah tercatat, tinggal menunggu antrian kematian itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari 7 kita bertakziah. Jadikan pelajaran berharga bagi kita. Pelajaran pertama yang harus kita ambil, bahwa tidak ada yang mampu merubah ketentuan Allah tentang kematian kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau kita ingin dipanjangkan umur kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita yang masih ingin dipanjangkan umur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kematian itu tidak menunggu kesiapan kita, tidak menunggu amal soleh kita banyak atau sedikit. Bila terjadi, maka pasti akan terjadi. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Majlisan mubarakan ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alna min ibadikal maghfurin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'is thalji wal barad wa nabkihi minal khataaya kama yunakka thawbul abyadi minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjatan khairan min ahli jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang piutang dengan almarhum, atau mungkin Bapak Ibu mengetahui kepada orang lain, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada keluarga duka Bapak Abidin Husain, Ibu Haja Irmawati Samsul Tawa maupun Bapak Haji Irsul Jamaluddin agar sesegera mungkin mendapatkan penyelesaian, karena dengan penyelesaian utang piutang akan menerang, meluangkan alam kubur sekaligus memperlancar perjalanan almarhum kembali ke ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang kami hormati, di sore hari ini keluarga duka menyiapkan hidangan untuk kita nikmati bersama. Semua ini adalah partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sedikit pun memberatkan pihak keluarga duka. Kalau kita buka majelis kita dengan bacaan basmalah, alangkah abdalnya dan indahnya apabila kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya. Puasa Daud.
Sudah baca memang. Sudah baca. Nomor 1 ya. Iya, sudah baca tadi memang. Saya paling hafal itu. Paling hafal. Dapat. Sini aja jangan main. Ini barang ini. Jadi sesepilan tidak ada orang boleh pergi. Berpikir jernih. Gimana yang sekali mas? Kenapa kamu betul-betul bukan? Rupanya tadi lah kau tahu. Iya sebelah kiri kan sebelah kanan kalau kita dari sebelah kiri jadi masuk. Oh sebelah kiri berarti jurusannya tuh anak tuh jual peladu tuh. Boleh kesana sedikit yang lorong masuk jual peladu tuh. Oh ini ada satu rumah kosong. Oh berarti sebelum rumahnya Den rumahnya Den. Oh itu depannya rumahnya anu yang dulu itu anunya masalah kawin dulu sama anak SDT kawin itu cewek rumahnya itu ada kena kosong Acara takziah hari ke-7 Irwan Jamaluddin. Panjang banget nih tamunya nih. Kendaraannya panjang antrian. Kemudian dari sisi sana lagi, dari ujung jalan sampai ujung jalan dipenuhi dengan kendaraan roda 4 sebagian besar. Yang murid saya. Besok kalau dia ini tuh susu berpisah. Oh iya. Susu sama. Ini makanya gak gelap, saya kira susu putih. Sebelah susu putih, minum susu putih lagi. Ini juga tetap gelap. Jadi hati-hati dulu sama Bobby, Pak. Dia ini orang Korea. Hati-hati dengan corona. Adek, kira mau gosong nih. Kemarin ada bantuan. Masih. Kira kok.